warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah lihada wa ma kunna linahtadiya walaula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimah jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmah, hidayah serta niayanya lah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mudah-mudahan sholat Idul Fitri ini mudah-mudahan sholat Idul Fitri yang kita laksanakan senantiasa mendatangkan ridho dan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan pandemi corona COVID-19, kita tetap melaksanakan sholat Idul Fitri walaupun di rumah ataupun di lapangan atau di masjid musola. Kita tidak menghindari, kita tidak juga mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu senantiasa membawa atau memakai masker. Supaya apa? Supaya kita yang berpenyakit tidak menularkan kepada sekelilingnya, ataupun yang tidak berpenyakit tidak tertular pada yang berpenyakit. Kita juga menghimbau, dari pemerintah juga menghimbau, yaitu senantiasa kita cuci tangan, senantiasa kita menjaga kebersihan, senantiasa kita menjaga kesehatan, karena kebersihan ini juga himbauan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersih. Juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahura minal iman. Artinya bersih itu sebagian daripada iman. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita selalu menjaga kebersihan ini. Juga kebersihan ini adalah sebagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menghimbau kepada para hadirin, khususnya pada diri saya sendiri,
marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Yang kemarin kita telah melaksanakan puasa sebulan penuh, walaupun tidak ada sholat tarawih di masjid, tapi kita tetap melaksanakan sholat tarawih di rumah. Pada dasarnya sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad, boleh dilakukan berjamaah atau dengan sendiri, tidak mengurangi pahala daripada sholat tarawih itu tersebut. Kita juga melakukan amali ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran atau tadarus. Kita berzakat fitrah, karena zakat fitrah itu adalah untuk menyampaikan amalan puasa kita bisa sampai kepada Allah SWT, yaitu dengan berzakat fitrah. Kalau tidak berzakat fitrah, maka puasa kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin sidang Jumat, para hadirin kaum muslimin muslimah jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada pandemi seperti ini, corona seperti ini, digolongkan menjadi 3 golongan atau 3 bagian. Yang pertama yaitu wabah ditimpakan kepada orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Siapakah saja orang-orang yang mendapatkan ujian tersebut? Yaitu orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang mukhlis yang senantiasa beribadah kepada Allah SWT, diberi cobaan oleh Allah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tapi cobaan itu pasti kita bisa menanganinya. Cobaan ini tidak hanya diberikan kepada kaum muslimin muslimat saja, juga pada kekasih-kekasih Allah, para nabi-nabi Allah. Ingatlah Nabi Ayub alaihissalam. Cobaan yang diberikan kepada Ayub alaihissalam. Semula Ayub alaihissalam adalah seorang yang kaya raya sebagai seorang nabi, tapi diberi cobaan oleh Allah berupa fakir miskin dan penyakit yang menderita, yaitu penyakit kulit. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya. Nabi Ayub sendiri dan hanya ada pengikut satu yang setia, ngopeni Nabi Ayub alaihissalam. Selama 18 tahun Nabi Ayub sabar untuk mendapatkan ujian ini. Orang dersulo, tidak waktunya tidak sedikit, 18 tahun tidak bisa apa-apa. Apalagi kita hanya dikarantina baru 2 bulan. Nabi Ayub dikarantina oleh Allah 18 tahun, tapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan berdoa, Anni musayundurru wa anta arhamur rahimin. Minta kepada Allah SWT, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam telah didengar oleh Allah SWT, doanya didengar oleh Allah SWT. Akhirnya turun wahyu, urkud birijlik hadha mutasalum baritu wasyarab, yang artinya hentamkan kakimu, inilah air yang sejuk untuk minum dan mandi. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam menuruti perintah Allah SWT, menghentangkan kakinya selama 3 kali dan keluarlah air yang bersih, dan itu untuk mandi dan untuk minum. Alhamdulillah, dengan air tersebut Nabi Ayub alaihissalam penyakit kulitnya telah sembuh dan diberi kemuliaan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Yunus alaihissalam
telah mendapati kaumnya yang begitu murka, kaumnya yang begitu maksiat, kaumnya yang begitu dolim. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam dibuang ke laut oleh kaumnya. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan paus selama 40 hari, 40 malam. Nabi Yunus alaihissalam senantiasa berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Padahal yang melakukan zalim adalah kaumnya, tapi yang merasa zalim adalah Nabi Yunus alaihissalam. Selama 40 hari 40 malam di dalam perut ikan paus, akhirnya Allah SWT mengeluarkan yaitu Nabi Yunus alaihissalam, dan mendapati kaumnya sudah pada taubat dan baik-baik semua. Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh di Gua Sur untuk tafakur selama 40 hari. Beliau bertafakur, beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah SWT, takarrub kepada Allah SWT, mendep-dep kepada Allah SWT. Akhirnya turunlah wahyu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yaitu disuruh membaca Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Dengan membaca seperti itu akhirnya mendapatkan ilmu. Dengan mendapatkan ilmu bisalah menjadi khalifah di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk kebahagiaan alam semesta ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang mendapatkan peringatan dari Allah SWT. Golongan-golongan orang yang mendapatkan peringatan oleh Allah SWT yaitu orang-orang muslim, orang-orang mukmin, muslimah, mukminah yang telah meninggalkan ajaran-ajaran Allah, telah meninggalkan sholat, telah meninggalkan puasa, diperingatkan oleh Allah SWT dengan wabah corona ini. Masihkah mereka untuk melaksanakan maksiat-maksiat tersebut? Atau mungkin sebaliknya dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena peringatan itu adalah untuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan tanya kepada hati nuraninya, sebagaimana Imam Ghazali, tanyakan hati nuranimu apabila engkau mau melaksanakan amaliyah atau perbuatan. Jangan memaksakan otakmu, jangan memaksakan pikiranmu, karena otak pikiranmu itu terdapat syaitan dirajim. Kaum muslimin sidang Jumat, kaum muslimin Salat Idul Fitri rahimakumullah. Mohon maaf biasanya sholat Jumat. Kangen sholat Jumat. Dan ya golongan yang ketiga yaitu golongan pembangkang. Golongan pembangkang itu siapa saja? Al-kafirun, al-musyrikun, al-munafikun. Orang-orang yang senantiasa tidak mau menerima ajaran-ajaran dari Allah SWT yang dibawa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu golongan ini akan mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan siksaan dari Allah, karena mereka mengingkari, maka azab Allah sangatlah pedih. Dengan ingkar mereka akan
mendapatkan siksaan di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Mereka akan menemani syaitan rajim, iblis laknatullah. Sebenarnya dulu iblis atau setan adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang selalu taat kepada Allah, makhluk yang tidak pernah melakukan dosa. Namanya dulu bukan iblis, tapi Azazil. Azazil dulu tidak pernah melakukan maksiat sama sekali, tidak pernah melakukan dosa sama sekali, melaksanakan perintah-perintah Allah. Pada suatu ketika bumi ini sebelum diciptakan itu adanya ala jin dan jin. Jin pada waktu itu menghuni bumi ini, berbuat maksiat. Bahkan jin di bumi ini ada nabinya, nabi pun dibunuh oleh jin. Akhirnya Allah murka, menyuruh Azazil memimpin menjadi panglima perang untuk menghancurkan jin-jin yang ada di muka bumi ini. Turunlah Azazil berserta para malaikat menurun ke bumi ini, dan diberantaslah semua jin-jin itu pada mati. Tapi ada yang lari tunggang langgang, ada yang di gua-gua, sembunyi di pepohonan yang tinggi, sembunyi di gunung-gunung. Akhirnya dibiarkan oleh Allah SWT. Biarkan Azazil, jin-jin tersebut, silakan kamu naik ke atas. Dan setelah naik ke atas, Allah SWT menciptakan manusia. Singkat cerita, menciptakan Adam. Malaikat mau bersujud atau hormat kepada Adam alaihissalam, tetapi Azazil tidak mau bersujud. Dan dikeluarkanlah Azazil dari surga dan menjadi laknatullah, menjadi iblis laknatullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimah, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semua. Kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan wabah corona COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan, disirnakan dari muka bumi ini. Mudah-mudahan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mukhlis selalu senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah SWT. Orang-orang yang diberi peringatan oleh Allah SWT kembali kepada jalan fisabilillah, dan orang-orang yang membangkang mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah SWT, mau mengikuti ajaran dari Allah SWT yang dibawa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Ja'alallahu wa yakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin. Taqabbalallah minna wa minkum wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zainil ibadi wa asrafi ibadi sayyidina rabbil wal hajam وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhadzirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala ashabati rasulillah ajmain. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma sholli ummat Muhammad, Allahumma jibur ummat Muhammad, Allahumma afi ummat Muhammad, Allahumma di ummat Muhammad, Allahumma salim ummat Muhammad, Allahumma farij an ummat Muhammad farijan ajilan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahimin. Allahumma ij'al Indonesia baldatan thayyiban tajri ka ahkamuka wa sunnati rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fir rizqina wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa takhashu'ana wa tadru tafsirana ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tabaiha wa al-abdani wa shibaiha wa nuril absari wa diyaya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis siqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal azina wa kasalina wa jubnina wa bukhlina wa na'udzubika minal qabri wa adzabil nar wa bisnati mahya wal mamat wa bisnati masihid dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana wa ikhwanana alladziina sabaquna bil iman wa la tasna qulubina khilal ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.